Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah studi hukum Islam dengan bab sumber-sumber hukum Islam. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Istihari Wahyuni dengan NIM 1997214001. Yang kedua ada Umi Mamlaul Khairiyah dengan NIM 1997214002. Yang ketiga ada saya sendiri Umi Sari Latifah dengan NIM 1997214014. Dan yang terakhir ada Umi Kulsum dengan NIM 1997214015. Dan selanjutnya materi akan dipresentasikan dari masing-masing anggota kelompok. Untuk para audiens yang menonton, dipersilakan. Sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sumber hukum Islam. Nah, sumber itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu. Sedangkan sumber hukum Islam itu adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Nah, dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering disebut dengan dalil hukum Islam. Dalil menurut bahasa itu berarti petunjuk terhadap sesuatu, baik hissi atau konkret maupun maknawi atau abstrak. Baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan. Menurut Abdul Wahab Kholaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama, sumber-sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', dan yang keempat yaitu Al-Qiyas. Sedangkan dalil syari atau hukum Islam, sumber hukum Islam menurut Muhammad Saltut itu ada 3. Yang pertama yakni Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ar-Ra'yu atau Ijtihad. Sumber-sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah, kemudian di Madinah sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam yang memuat hukum fundamental mengenai hukum Islam. Lafal Quran berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u yang kemudian dalam bentuk masdarnya menjadi Quran yang memiliki arti bacaan. Merujuk pada makna kata Quran secara etimologi, maka Al-Quran merupakan kitab suci yang senantiasa dibaca, dipahami, dan diamalkan sehari-hari. Membaca merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan. Namun pengetahuan tersebut masih general sehingga perlu diperinci dengan pemahaman lebih lanjut. Secara terminologis, makna Al-Quran menurut ahli kalam adalah sifat yang qadim, yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikamiah atau penuh hikmah, yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Menurut istilah ahli usul fikih dan ahli fikih, definisi Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat diturunkan secara mutawatir atau berkesinambungan dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Terdapat beberapa keistimewaan Al-Quran yang dirinci oleh Yusuf dalam membumikan syariat Islam. Yang pertama yaitu mukjizat dan bukti kebenaran. Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sanawi lainnya. Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat dan bukti kenabian yang paling agung bagi Muhammad SAW. Allah menghendaki mukjizat bagi para nabi sebelum Muhammad SAW berupa benda-benda konkret, misalnya tongkat yang bisa berubah menjadi ular seperti Nabi Musa, dapat menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah, yaitu mukjizat Nabi Isa.
dan sebagainya. Risalah dan mukjizat ini bersifat temporer yang kemudian dihapus oleh risalah atau syariat selanjutnya. Yang kedua yaitu kekal dan tetap terpelihara. Al-Quran mempunyai sifat yang kekal. Al-Quran tidak diperuntukkan untuk satu generasi dalam satu masa saja, yang kemudian akan segera diganti dengan kitab baru setelahnya. Al-Quran akan terus memancarkan cahaya selama terdapat kehidupan. Al-Quran merupakan kitab penutup dari nabi terakhir yang diutus Allah. Yang ketiga yaitu bersifat universal dan tidak sektarian. Universalisme Al-Quran terlihat dari isi atau substansi yang diatur di dalamnya. Ia berisi tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, permasalahan keluarga, bangsa, atau bahkan dalam ruang lingkup internasional juga diatur di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak bersifat sektarian. Dalam hal ini, ia tidak berlaku hanya untuk satu negeri dan tidak untuk negeri yang lain. Al-Quran tidak diperuntukkan hanya satu golongan tertentu. Al-Quran hadir sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia. Al-Quran diperuntukkan bagi siapapun yang dapat memandu akal dan hati dalam memahaminya, sehingga mampu menjadi insan kamil dan mendapat predikat ulil albab. Selanjutnya yaitu al-hadis atau as-sunnah. Menurut bahasa, kata as-sunnah berarti jalan atau tuntutan, baik yang terpuji atau tercela, sesuai dengan sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang memberi contoh tuntutan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut, serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari kiamat, sampai hari akhir atau hari kiamat. Itu arti dari hadis riwayat Muslim. Nah, hal itu sesuai pula dengan hadis Nabi, yaitu la tattabi'anna sunana ma qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Yang artinya, pasti kalian akan menempuh perjalanan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka memasuki lubang biawak pun, kalian akan turut memasukinya. Secara terminologi, para ahli hadis mengartikan sunnah atau hadis ini sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk qaul atau ucapan, kemudian fi'l atau perbuatan, takrir atau ketetapan, peringai dan sopan santun, maupun sepak terjang perjuangan beliau, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya kami sajikan pula macam-macam hadis yang termasuk kategori dhaif. Para ahli hadis berbeda-beda dalam menyebut dan menghitung macam-macam hadis ini, tergantung syarat hadis sahih dan hasan yang tidak terpenuhinya. Untuk sekedar mengenalkan macamnya, berikut ini akan dikemukakan 20 macam hadis yang dikategorikan sebagai hadis dhaif. Di antaranya yang pertama yaitu hadis mungkar, yaitu matannya tidak ditemukan pada periwayatan lain. Matan itu hanya ditemukan dari perawi bersangkutan atau satu-satunya. Padahal rawi itu tidak termasuk rawi yang dhabit atau kuat hafalannya. Yang kedua yaitu hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertuduh berdusta, berbuat maksiat, lalai dalam periwayatan atau pelupa. Yang ketiga yaitu hadis mudraj, yaitu hadis yang sanad atau matanya bercampur dengan yang bukan hadis, tapi disangka hadis.
Yang keempat yaitu hadis mu'allal, yaitu hadis yang mempunyai cacat yang baru diketahui apabila diteliti dengan baik, yaitu rawinya sering terjadi salah sangka. Yang kelima yaitu hadis maqlub. Hadis ini di dalamnya terjadi pemutarbalikan oleh rawi sehingga terjadi kekeliruan di dalamnya, seperti mengenai susunan kata, kalimat maupun sanad. Yang keenam yaitu hadis mudharib, yaitu hadis yang dinyatakan oleh seorang perawi melalui beberapa jalan yang berbeda dengan berubah-ubah rawi atau matanya, sehingga susah ditentukan mana yang benar. Yang ketujuh yaitu hadis mudallas, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat kecurangan karena ada rawi yang enggan disebutkan namanya dan kemudian diganti dengan nama lain. Yang kedelapan yaitu hadis sakin, yaitu hadis yang arti dan tujuannya berlainan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan yaitu hadis majhul. Hadis ini diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal di kalangan ahli hadis. Yang ke-10 yaitu hadis muhmal, yaitu hadis yang oleh salah satunya dari orang rawi yang nama, gelar, dan nama orang tuanya sama, dan salah satunya itu dhaif. Yang ke-11 yaitu hadis mundhu'. Hadis ini berita bohong yang dibuat atau diciptakan oleh seseorang dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Itu tadi macam-macam hadis dhaif, bagian dari 20 macam hadis dhaif. Yang saya sebutkan tadi hanya 11 karena referensi yang kami dapatkan hanya 12 hadis, jadi yang kami cantumkan 11 hadis ini. Selanjutnya yaitu ijtihad. Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jahd dan al-juhd yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam lisan Al-Arab disebutkan bahwa al-juhd berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu. Wan ifti'al menunjukkan arti mubalaghah atau melebihkan dari kata dasarnya. Dalam hal ini, ijtihad lebih berarti mubalaghah dengan kemampuan daripada arti kata jahada mampu. Berdasarkan pengertian ini, ijtihad menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi, kesulitan, dan keberatan. Menurut istilah, ijtihad adalah pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara' yang amali dari dalil-dalilnya yang tafsir. Abdul Wahab Khalaf, sebagaimana dikutip oleh Zarkasi dalam bukunya Pengantar Ilmu Fikih, Ushul Fikih, menerangkan bahwa arti ijtihad dalam arti luas meliputi yang pertama itu pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang dikehendaki oleh nas yang dhani dalalahnya. Yang kedua, pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang amali dengan menetapkan kaidah syariah kuliah. Yang ketiga yaitu pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara' yang amali tentang masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya oleh sesuatu nas, dengan menggunakan sarana-sarana yang direstui oleh syara' untuk digunakan mengenai masalah tersebut untuk ditetapkan hukumnya. Inilah yang disebut dengan istilah ijtihad birra'i.
Dari pembahasan yang telah dipresentasikan tadi, bahwasannya bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya sumber-sumber hukum Islam diantaranya yaitu menurut Abdul Wahab Khalaf di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Dalil syar'i menurut Mahmud Saltut ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ar-Ra'i atau ijtihad. Dan Al-Quran adalah kitab suci yang menurut wahyu atau firman Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya selama 22 tahun, 22 hari dan 2 bulan, sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam yang memuat hukum fundamental mengenai hukum Islam. Sedangkan sunnah atau hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takrir, perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasulullah SAW. Selanjutnya, ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jad dan al-juz yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas.